Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim dimanapun kalian berada, saya doakan kalian tetap sehat, Amin. tetap dilancarkan segala urusannya, Amin. dan yang jelas tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kami setelah tadi bincang-bincang dan melaksanakan sholat, ini ada diperpanjang karena memang ada lagi satu teman saya nih, namanya Kinkin. Siap. Kinkin. Belajaya, Pak Haji. Kinkin Belajaya, mungkin kalian tahu Kinkin. Dia dulu ini selama bergabung menjadi tim kami di The Mochis. Dia sebagai fotografer, orang juga tahu lah siapa Kinkin Belajaya. Nah, dia fotografer yang hebat, yang luar biasa pokoknya. Banyak kalian-kalian yang meminta sama dia ya. Ini alhamdulillah, kebetulan dia tadi ikut juga bersama kami berjamaah sholat. Alhamdulillah ya bagian ya. Amin. Masya Allah. Dan ini kebetulan datang dia juga hari ini. Ini luar biasa ya. Ada tamu yang istimewa. Kebetulan bisa bersilaturahmi lagi. Gimana Kak Hin? Sehat Kak Hin? Alhamdulillah. Sehat. Gimana kegiatan selama ini? Selama kemarin-kemarin itu corona, kok nggak pernah kelihatan banyak muncul di media. Kadang-kadang silaturahmi juga jarang ketemu ya. Mungkin aktivitas untuk saat ini mah kayak social distancing kali ya, di rumah saja. Oh, di rumah saja ya. Nah, kedatangan saya ke sini kan mau apa sih disebutnya teh, berkonsultasi sama guru besar. Masya Allah. Gimana nih tanggapan COVID ini gitu ya? Saya kan sudah bergelut nih di bidang dunia fotografi nih. Tiba-tiba PSBB pertama ya, saya selama beberapa bulan down. Oh, down ya. Gimana caranya, solusinya untuk apa sih, lancar lagi dalam bidang usaha yang lain gitu. Dari segi foto apa sih solusinya yang terbaik? Masya Allah. Kalau dikatakan guru besar, Masya Allah, saya harus istighbar ini nih. Karena ini merupakan fitnah yang sangat besar. Saya ini bukan orang yang bukan yang bisa, tapi kita sharing aja apa yang saya tahu, saya sampaikan. Ya mudah-mudahan jadi solusi juga. Nanti kan ada Kang Deha juga, Kak Agus juga, ada teman-teman yang lainnya. Memang pada saat ini dengan COVID-19 ini semua orang, terutama pengusaha, banyak yang down, termasuk saya juga ya, karena kan, toko-toko juga pada tutup gitu kan. Tapi memang saya tuh dari awal dari awal adanya COVID, sebelum ada COVID, memang sudah sudah merasakan. Dari tahun ke tahun itu memang usaha apapun itu ada penurunan, tapi tidak sedikit juga yang naik ya, tergantung konsep. Cuman pada waktu itu saya ada satu teman yang yang datang pada saya tatkala saya juga down, bagaimana ini dengan kondisi COVID, saya harus bertahan, harus bisa berusaha, sementara relasi-relasi semua pada menutup karena dengan PSBB lah dan sebagainya. Tapi yang menariknya ini justru di luar dugaan saya. Saya bertanya tentang kayak Kang Kinkin, solusinya bagaimana usaha di masa sulit COVID ini. Apa yang saya harapkan, tips-tips ya, tip-tip ataupun cara untuk berdagang di kala seperti ini, ternyata apa yang saya tunggu-tunggu bukan itu yang keluarnya. Gimana tuh? Justru yang keluarnya cukup menarik dan sangat menyentuh hati saya. Dia bilang begini katanya tadi. Kita muslim, betul. Kata dia, semua yang terjadi di alam dunia ini sudah tersirat 500 tahun sebelum kita dilahirkan. Masya Allah, kata saya, betul juga ya. Jadi jangankan tentang COVID ini, katanya, pasir bergeser saja itu kehendak Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan perlu dicemaskan. Tapi katanya kita harus yakin bahwa semua yang terjadi dan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Saya pikir sedikit, ternyata memang benar.
saya ketika sebelum Covid itu banyak di luar. Ya, banyak di luar. Kita akhirnya saya berangkat, anak masih tidur, saya pulang, anak sudah tidur. Jarang bertemu. Jangan ngobrol sama istri apalagi bermusyawarah. Makan bareng sama anak jarang. Ternyata setelah ada Covid di rumah saja, jadi kita tahu apa sih yang saya harus lakukan sebagai suami di rumah tangga. Ternyata pekerjaan istri ini lebih berat dibanding suami. Itulah yang saya pertama rasakan. Oh iya, dia dari mulai beres-beres, mengurus anak, bahkan menyuapin anak kalau anak lagi susah makan, mau cek bahasa sudah marahin anak kalau mau tidur. Kadang dia belajarnya ketika daring. Wih, kata saya ini istri 24 jam. Sayang, ternyata ketika ada PSBB harus di rumah saja, ini luar biasa hikmahnya. Jadi saya tahu, oh ternyata seperti ini. Dan di balik itu akhirnya ikatan batin antara anak istri itu jadi lebih kuat. Itu ya yang pertama saya rasakan seperti itu. Jadi ada hikmah di balik ini. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, kata teman saya itu, kita dituntut untuk yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar yakin bahwa hari ini bukan toko yang berikan rezeki. Bukan perdagangan yang beri rezeki, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hari ini banyak orang yang diam di rumah tanpa usaha tapi masih makan. Mungkin bentuk dengan sumbangan dari pemerintah, ada sumbangan dari teman-temannya, ya. Bahkan di lingkungan yang bagus silaturahminya, mereka saling memperhatikan. Bapak ini usahanya sekarang tidak bisa, nah itu disumbang sama teman-teman di keluarganya. Ada yang disumbang sama tetangga-tetangganya. Ternyata rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu mendatangkan rezeki walaupun tanpa asbab. Saya pikir benar juga teman saya ngomong nih. Oh, jadi kita belajar bahwa yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rezeki. Allah mampu mendatangkan rezeki dengan asal atau asbab. Saudara kata benar. Itu kan. Terus yang ketiga kata saya teh. Kata-kata saya gini. Ini hikmah yang ketiga, kamu harus belajar mengosongkan keakuan kamu. Bahwa kamu itu tidak bisa apa-apa. Kamu itu tidak sekuat apa yang kamu rasakan. Kamu itu tidak sehebat apa yang kamu merasa dikatakan hebat sama orang lain. Ternyata hanya Allah kirim dengan makhluk yang tidak terlihat pun kamu tidak bisa apa-apa. Apalagi dikirim ribuan gajah yang menghancurkan perusahaan kamu, mengobrak-abrik gedung-gedung kamu. Ini baru saja virus yang tidak pernah kelihatan sama diri kita sudah tidak bisa apa-apa. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menghilangkan keakuan wahai manusia yang sombong. Sambil natap matanya ke saya malu aja gini. Betul kata saya. Ternyata selama ini saya itu sombong. Saya merasa bisa, saya bisa berusaha, saya bisa untuk mendesain, berproduksi, dan berjualan. Ternyata ketika tidak bisa apa-apa. Saya pikir betul juga ternyata. Kita ini makhluk yang sangat lemah, tidak bisa apa-apa. Itu jadi kata teman saya, yang ketiga, kosongkan keakuanmu. Kamu jangan merasa hebat, kamu jangan merasa bisa, kamu jangan merasa mampu. Yang hebat ini ada Allah. Ya. Yang mampu ini adalah Allah. Kita berkedip saja butuh bantuan Allah. Saya sampai situ diam. Betul ya Allah. Istighfar katanya, istighfar. Astagfirullahaladzim. Benar. Selama ini saya merasa hebat. Itulah hikmahnya katanya. Kita ambil hikmahnya. Terus dan yang keempat katanya, tetap kamu lakukan. Lakukan usaha semampu kamu. Tapi jangan yakin bahwa usaha kamu akan mendatangkan hasil. Hanya Allah yang akan memberikan hasil. Mungkin kamu sekarang harus work from home, apa namanya sih? Bahasa Inggrisnya tenang untuk model lah ya. Work from itu ya seperti itulah. Itu katanya kerja di rumah. Saya pikir dulu kalau saya keluar kerja di luar bisa menghasilkan sekian. Yakin saya bisa. Tapi alhasil tidak sedikit saya ditipu. Tidak sedikit saya jadi hancur. Ya. Sering berapa kali.
Akhirnya saya berpikir betul juga. Saya lakukan pada waktu itu Kak Ginggin ya. Sebelum ini kan ini The Muslim ini kan terlahir setelah corona. Ya. 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 Inilah hasilnya. Saya pada waktu itu sama apa yang teman saya katakan, saya menolkan pribadi saya. Saya merasa tidak punya apa-apa. Saya merasa tidak bisa apa-apa. Saya tidak merasa ada bantuan dari siapapun. Saya hanya belajar berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini sebagai kepala keluarga, saya ada kewajiban untuk berikan nafkah anak istri saya. Saya hanya berdoa saja sama Allah, ya Allah jangan hinakan saya di depanmu, di depan Rasulmu, di depan hambamu, baik di dunia yang sementara dan di akhirat selama-lamanya. Saya cuma punya itu saja. Saya hanya mampu berasbab. Ini saya punya ide, saya akan membuat baju muslim. Kalaupun lihat produk mungkin lebih bagus orang lain. Kalau lihat harga murah mungkin murah orang lain. Tapi saya ta'ala aja. Ya Allah, ini yang saya bisa. Tolong bantu saya ya Allah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya minta jangan hinakan saya. Itu saja. Masya Allah. Jadi ternyata solusi yang tepat kita sebagai umat muslim di kala pandemi kayak gini, yang pertama kita banyak-banyak beristighfar. Karena ini bukan hanya semata-mata teguran dari Allah Subhanahu wa taala ya, tapi ini juga merupakan peringatan yang lumayan agak keras buat kita supaya kita lebih ingat lagi bahwa Allah Maha segalanya. Masya Allah. Kita harus yakin juga, harus belajar meyakini bahwa Allah yang segalanya, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengurusnya. Kita yakin itu. Dan insya Allah kita belajar yakin juga bahwa ketika Allah menciptakan kita di muka bumi ini, pasti Allah akan menjamin dengan rezekinya. Itu saja Kak Ginggin. Maka saran dari saya, apapun itu pekerjaannya, kita usahakan maksimal sesuai dengan yang dibutuhkan diperlukan, tapi ingat keyakinan jangan bergeser. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang membulak-balikan, yang memberi dan mengurusnya. Kita hanya berasbab saja. Itu yang saya alami dan saya tahu, sehingga itu pun yang saya lakukan. Mungkin ada tambahan ya dari Kang Deha sama Kang Agus. Mungkin silakan Kang Deha. Luar biasa ya. Kita belajar sama-sama memetik hikmah dari musibah, mengurai makna dari setiap bencana. Yang pasti Allah punya pesan dari setiap yang Allah turunkan ke muka bumi. Betul. Artinya ranting yang sudah yang sudah kering saja tidak akan jatuh tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali yang tadi kepada yang dikupas oleh Pak Haji sendiri ya, itu luar biasa. Dan memang benar, kita ambil hikmah dari setiap kejadian ini. Allah tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan satu makhluk yang kecil saja, yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Semua orang ini banyak takut, banyak yang resah, banyak yang gelisah. Tapi di situ ada makna yang Allah titipkan pesan yang tadi, yang tadinya orang tua dengan anak jauh kembali sekarang berkumpul dan lebih tahu keadaan di rumah seperti apa. Dan bagaimana tahunya pentingnya kita sebagai seorang laki-laki memberikan itu bukan hanya untuk nafkah saja. Betul sekali. Karena aset yang terbesar ini nih, khususnya buat yang sudah menikah nih ya, ataupun yang belum menikah, semoga jadi pesan dan bekal ya. Artinya kewajiban kita ini bukan hanya memberikan nafkah, tapi harus benar-benar memberikan bekal agama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Karena itu adalah tanggung jawab terbesar kita sebagai seorang laki-laki. Sekarang kita ambisi mencari dunia, tapi kita lupa memberikan agama. Sementara tugas laki-laki seorang suami ini bukan hanya memberikan nafkah lahir, tapi nafkah batin. Apa itu nafkah batin? Adalah agama. Masya Allah. Karena aset yang sesungguhnya dunia dan akhirat itu bukan dunia di luaran sana yang kita cari yang bernominalnya besar. Kenapa? Karena aset terbesar kita adalah anak. Betul tidak? Maka mudah-mudahan kita di sini menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya Allah. Nah, terus mudah-mudahan ya kalau kita ngambil hikmah dari yang tadi, bukti Allah Maha Pengurus, bukti Allah Maha Pengatur, bukti Allah yang berikan keindahan, ini sudah wujud nyata.
yang tadi katakan Pak Haji, banyak orang yang tidak bekerja, banyak orang yang putus kerja, tapi Allah mesti berikan santunan, Allah berikan rezekinya, Allah berikan kehidupannya. Jadi artinya jelas, siapa pemberi kehidupan dan siapa pemberi kehidupan. Nah, jadi hikmahnya, barang siapa yang dekat kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku yang akan menjamin. Artinya hasbunallah wa ni'mal wakil, Pak Haji. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada sebaik-baik penjamin kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang dirinya siap menjaminkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dirinya itu siap dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan siapa itu istrinya yang tahu? Siti Hajar. Nah, itu di padang pasir yang tidak ada sedikit rumput pun yang hidup. Betul. Tapi ketika Nabi Ibrahim alaihi salam taat tetap kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan istrinya tetap taat kepada Allah, Allah jamin dengan rezekinya. Allah. Bahkan sekarang itu kota Mekah menjadi kota yang luar biasa. Masya Allah. Sedap dong. Jadi barang siapa yang siap di dalam janji Allah Subhanahu Wa Taala, itu artinya siap dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sahabat muslim, hari ini kita sudah berbincang-bincang. Mudah-mudahan obrolan kita ini sangat bermanfaat. Amin. Mungkin itu saja yang hari ini kita bisa persembahkan. Mudah-mudahan saya doakan buat sahabat muslim di mana saja, saya doakan kalian tetap sehat, Amin. tetap ada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan saya dari The Muslim Team meminta maaf sebesar-besarnya apabila obrolan ini banyak salahnya. Saya sangat sangat memohon kepada sahabat muslim semua untuk memaklumi, karena kami masih belajar. Kami pun lagi belajar untuk hijrah dan belajar untuk istiqomah. Mudah-mudahan support dan doanya ini menjadikan kami lebih bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak lupa juga buat sahabat muslim yang menginginkan buat kaosnya, kalian boleh datang langsung ke Jalan Dewi Sartika nomor 11 Bandung. Tepatnya dekat alun-alun. Kalian boleh datang langsung ke sini, ataupun juga kalian mau online. Nanti akan diani sama admin kami. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.